Bisa jadi mungkin yang nilainya tinggi tapi daftarnya terlalu ke jurusan yang tinggi-tinggi juga gitu ya, atau bahkan mungkin bisa jadi nilainya nggak bagus-bagus tapi pilih jurusan yang terlalu tinggi juga ya, jadi percuma juga gitu ya. Nah jadi memang tingkat kelulusannya hanya di 19,18%. Kalau dilihat di sini berarti kecil gitu ya, tapi kecil juga kalau bisa diupayakan, bisa diraih akan jadi bagus juga gitu ya. Nah gitu. Oke, ini untuk di PTN Akademi, kemudian untuk di PTN di vokasinya agak sedikit lebih besar. Kalau di vokasi kelulusannya jadi sekitar 23%. Ya. Oke, berikutnya ini informasi saja ya, yang pendaftar terbanyaknya berdasarkan data SNBP tahun ini ya, tahun 2024. Oke, berikutnya langsung saja. Ya, ini termasuk prodinya ya, prodi yang terketat. Tadi jurusan yang tadi yang keperawatan anestesi itu jurusan baru, tapi dia masuk ke bagian salah satu yang terketat. Jadi peminatnya sangat banyak ya. Oke, berikutnya lagi masih banyak. Oke. Nah, di sini berarti ya tadi sudah dibahas bahwa berarti untuk bisa lolos ke SNBP tadi kecil, kuotanya hanya 20% maksimal. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang peluang yang tidak terlalu besar ini tapi bisa jadi milik kita, jadi bisa jadi rezeki putra putri kita. Tentunya kita harus memperhatikan banyak hal. Untuk SNBP itu akan berkaitan dengan persaingan di dalam sekolah dulu. Karena kan tadi kuotanya kuota sekolah, ya. Pertama kuota sekolah, berarti harus jadi siswa eligible dulu, ya, yang berhak untuk mengikuti SNBP. Kemudian nanti pada saat pemilihan jurusan pun, karena biasanya setiap universitas itu sudah punya kuotanya masing-masing untuk sekolah. Misalnya SMA 3 itu sudah ada dalam catatannya, itu ada misalkan dari tahun ke tahun pasti ada yang masuk ke kedokteran. Berarti ya mungkin tahun depan juga kalau ternyata yang lolos itu prestasinya bagus, bisa jadi ada lagi. Tapi jatahnya enggak banyak ya. Misalkan kalau SMA 3 tahun ini kalau nggak salah kemarin 50 sekian ya yang lolos SNBP. Maka tahun depan pun ya kurang lebih sekitar segitu juga yang akan lulus. 50 sekian itu yang diperbutkan tadi oleh kurang lebih 120 siswa yang eligible ya. Nah sehingga ketika nanti pemilihan pun berarti kita harus melihat posisi putra putri kita ada di mana. Misalnya posisi putra putri kita ada di ranking ke 25 dan ingin masuk misalnya ke ITB. Ternyata dari ranking 1 sampai 25 sudah ada 5 orang yang juga sama-sama mau ngambil ITB dan putra tahun lalu, tahun sebelumnya yang diterima di ITB ada berapa orang. Kalau ternyata tahun sebelumnya diterima paling 2 orang, paling banyak 2 orang, berarti akan lebih bagus kalau kita berstrategi pindah jurusan ya, ambil jurusan lain yang kira-kira belum terlalu padat. Misalnya ada jurusan lain yang yang ngambilnya itu justru rankingnya masih di bawah anak kita, berarti peluang anak kita justru jadi lebih besar gitu ya. Jadi akan bermainnya di sana dulu. Jadi kita nggak jauh, bukan nggak jauh, tapi harus melihat data yang ada berdasarkan kelulusan di sekolah putra putri kita, gitu ya. Itu poin dari SNBP. Oke, next berikutnya kita beralih ke SNBT. Nah, kalau bicara terkait SNBT, berarti seleksi nasional berdasarkan tes, ya. Dulu mah namanya UMPTN, Supermaru, ya, SBMPTN, gitu ya. Atau SPMB gitu ya, pernah juga ya. Nah, tesnya mungkin ayah dan bunda masih ada bingung apa sih bedanya SNBT, UTBK gitu ya. SNBT itu seleksi nasional berdasarkan tes. Nama tesnya adalah UTBK, ujian tulis berbasis komputer gitu ya. Jadi SNBT itu seleksinya, tesnya UTBK. Oke. Nah, untuk di UTBK sendiri hanya bisa melaksanakan 1 kali tes ya. Berikutnya lagi. Oke.
Nah, ini pun sama. Ini kalaupun misalnya lolos SNBP, ya, misalnya tadi nggak eligible, oke, kalau tidak eligible berarti akan bersiap dari awal untuk ikut SNBP, ya. Nah, kalau SNBP kalau sudah lolos, sudah diterima, tapi tidak mendaftar ulang, masih bisa ikut mandiri. Misal, ya, udah SNBP pilihan 1, pilihan 2, ternyata lolosnya di pilihan kedua. Pas mau daftar ulang, masih penasaran, masih pengen nyobain kedokteran misalnya, ya, nggak mau deh, masih belum seret di pilihan kedua, berarti nggak usah daftar ulang, maka masih bisa ikut mandiri. Itu bedanya dibandingkan tadi yang SNBP, ya. Kalau SNBP udah sama sekali nggak bisa, ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau tes berarti resikonya, kalau tadi SNBP sebetulnya tanpa resiko dan mudah. Kenapa? Karena yang kita daftarkan seleksinya berdasarkan raport yang sudah diperoleh selama 5 semester, gitu ya. Nah, berarti yang harus dipersiapkan perjuangannya dari awal, dari fase 10 awal, gitu. Perjuangannya panjang, tapi kan santai gitu ya, enggak ibaratnya kalau tanjakan melandai gitu ya, tidak terjal gitu. Itu kalau lewat SNBP. Tapi kalau lewat SNBP, karena ini tes, ya berarti ada yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tesnya. Dan kebetulan 2 tahun terakhir ini ujiannya berbeda dari materi yang dipelajari di sekolah. Ya, artinya kalau begitu persiapannya juga harus berbeda. Kalau dulu mungkin ya udahlah semester 1 mah nggak usah mikirin dulu tes, nanti aja semester 2 gitu, karena yang dipelajari masih ada matematika, fisika, kimianya nanti buat persiapan ujian juga. Kalau sekarang karena materinya bukan materi akademik, dari awal sudah harus dikenali, sudah harus dipersiapkan juga. Apa saja sih materinya beda apa? Yang pertama adalah tes potensi skolastik. Ada TPS yang di dalamnya mulai dari ada penalaran umumnya, pengetahuan kuantitatif atau matematika dasar, ya. Kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum, bagaimana memahami biasanya dari bacaan, ya. Kemudian juga ada terkait dengan selain TPS tadi ada kemampuan memahami bacaan dan menulis juga. Jadi konsep-konsep kebahasaannya di sana itu di TPS. Tidak ada pelajarannya. Kalau TPS nggak ada pelajarannya, tapi itu sudah terintegrasi menggunakan kemampuan ataupun pengetahuan yang sudah diperoleh siswa mulai dari sebelumnya terkait dengan matematikanya, kemampuan berbahasanya, gitu ya. Tapi itu tuh diakumulasi gitu. Dan bisa jadi pada saat sebelum-sebelumnya penguasaannya belum terlalu bagus, sehingga pada saat mau menghadapi tes harus direview lagi, harus dipersiapkan lebih baik lagi, gitu ya. Itu TPS. Kemudian selain TPS ada juga literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran matematika. Jadi kalau kita simpulkan, kalau dikerucutkan sebetulnya materi tesnya itu secara umum penalaran, matematika, dan bahasa sebetulnya. Itu adalah memang meliputi kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang sebetulnya. Tapi karena ini adalah materi tes, siapa yang paling jago gitu ya, pasti skornya lebih bagus, ya itu berarti yang akan lolos, ya. Nah, sehingga kalau UTBK ini strateginya apa? Ya satu sebetulnya, bagaimana caranya mendapatkan skor tertinggi, skor yang paling baik. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini tadi bicara terkait pilihan programnya. Tahun ini boleh memilih jurusannya itu nggak hanya 1, 2, bahkan sampai 4 pilihan. Itu yang bedanya, ya, yang berbeda di tahun ini. Jadi kalau memang hanya ingin pilihannya kedokteran, ya udah kedokterannya nggak usah memaksakan pilih 2, gitu ya. Tapi diberikan juga keluasan sampai 4, tapi yang 2 itu untuk jurusan sarjana, ya, atau di akademik, jurusan akademik. Yang sisanya itu bisa ngambil diploma atau sarjana terapan. Jadi 4-nya tapi bersyarat, ya, enggak 4 semua, bebas jurusan apa saja. Oke, berikutnya. Oke, ini gambaran saja, ya. Biasanya pendaftaran di Maret, kemudian tesnya di April sampai Juni.
Berikutnya, nah ini gambaran tapi masih tahun lalu karena yang tahun ini belum selesai ya, tesnya masih berjalan. Nah, kalau dari statistik tahun 2023 ayah dan bunda kelihatan nggak ya? Enggak ya, kurang jelas. Nilai maksimal itu 1000 sebetulnya ya, tapi yang bisa yang pesertanya ada yang mencapai 1000 hanya di pengetahuan kuantitatif sama matematika. Kemudian ada, kalau dari statistikanya ada pembagian kuartil 1 rata-rata di angka 500, dan ada kuartil 3 di angka 560-an, 570-an. Yang lolos yang mana? Yang lolos tentunya yang nilainya tinggi ya, minimal ada di kuartil 4 gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya lagi. Nah, ini lulusan tahun lalu untuk di SNBT ya, kelulusan ini daya tampungnya. Oke, next yang kelulusannya satu lagi. Nah, kelulusannya tahun lalu ada di angka 27,2%. Tadi padahal maksimum bisa di angka 40%, tapi ternyata hanya terpenuhi di 27%. Berarti kalaupun lulusannya tidak banyak diminati, mungkin tidak lulus, mungkin ya, kalau memang nilainya tidak memenuhi ya. Oke, berikutnya, nah kalau mau lulus lewat SNBT, satu jawabannya ya, skor UTBK-nya harus tinggi. Kalau skor UTBK tinggi, mau pilih jurusan apapun aman gitu ya. Yang tidak aman kan kalau skornya pas-pasan, mau pilih jurusan ini, aduh takut nggak masuk, ini takut nggak masuk. Tapi kalau skornya tinggi, insya Allah aman. Ya, berarti mulai dari sekarang nih adik-adik yang masih kelas 10-11 ya, menjadi target adik-adik jangan fokus di pelajaran sekolah, apalagi nanti masuk kelas 12 ya. Tapi mulai ada persiapan untuk ikut UTBK atau SNBT. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini contohnya nih ayah-bunda. Saya kasih contoh skor berdasarkan data yang pernah ada ya. Oke, nah ini contoh misalnya kalau mau masuk ke kedokteran. Kedokteran dari kurikulum tadi dari Sabang sampai Merauke ada ya. Ini diambil contoh skor tertinggi itu dari Universitas Indonesia di angka 740 sekian ya. Kemudian disusul Erlangga, UGM, Unpad dan seterusnya. Ada nggak kedokteran yang skornya rendah? Nggak ada. Serendah-rendahnya coba cek satu lagi, klik satu lagi. Yang paling rendah itu skornya di angka 600 ya, 610, 620 ya. Tapi di mana itu? Patimura, Palangkaraya ya. Kalau mau boleh gitu kan. Kalau yang memang pengen kedokteran tapi skornya kalau mencapai 700 agak susah, cari yang di luar Jawa gitu. Tapi jangan Sumatera. Kalau Sumatera mah sama aja. Jadi kalau daerah dari Sumatera, Jawa sampai ke Bali itu tinggi, udah tinggi semua kalau kedokteran. Tapi kalau maaf ya, solusi. Oke, berikutnya ini contoh kalau kedokteran ya. Sekarang contoh ini kalau ITB ini. Mungkin di sini ada yang mau masuk ITB? Ada ya? Nah, ini contoh ITB nih. Kalau ITB mulai dari yang tertinggi itu udah stay di angka 716-an. Paling tinggi berapa yang menerima ITB? Serendah-rendahnya ITB nggak ada yang 500 ya. Serendah-rendahnya ITB angkanya biasa tuh 630-an, 640 itu udah, itu pun kampusnya yang di luar kota. Kayak kampus Cirebon, juga ITB Cirebon gitu. Baru itu agak lebih, tapi kalau yang biasa semua rata-rata di angka 700-an. Paling minimal juga 685 gitu ya. Oke, itu ITB. Dan contoh lain, nah sama dari tadi di Pak Wayes sains aja, sekarang yang sosum, contoh nih sosum. Biasanya kan kalau sosum pilihannya akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi gitu ya. Ini contoh kalau misalnya akuntansi mulai dari nilainya 680 sekian sampai 620-an. Sama, setiap jurusan pun sama ya. Sama ada tadi, makanya tadi dibilang bukan hanya yang dipilih tapi PTN-nya juga harus dijadikan target di mana. Karena beda PTN
beda raihannya juga, beda capaiannya gitu. Kita harus menargetkan yang mana. Kalau memang itu jurusannya misalkan udah mati pokoknya harus itu jurusannya, berarti kita akan mencari PTN-nya yang mana yang kira-kira mungkin untuk diraih gitu ya. Oke. Itu sebagai gambaran umum saja dilihat dari sisi skor. Nanti ayah dan bunda setelah program kuliah nanti mengikuti program, kalau sekarang kelas 11, nanti di kelas 12 kita ada program persiapan untuk masuk PTN dari semester 1. Jadi kalau putra-putri ayah dan bunda nanti daftar di Tridaya di kelas 12, dari semester 1 sudah kita berikan program persiapan masuk PTN. Mulai dari tryout-nya itu ada tryout yang harus dilakukan berkala juga dari semester 1 ya. Oke, berikutnya next. Oke, cek lagi aja langsung, ini nanti mungkin contoh-contoh bisa ayah dan bunda ini ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa, adik-adik semua bisa meraih skor UTBK setinggi mungkin ya, agar aman. Caranya gimana? Yang mau tidak mau berarti pelajari tipe-tipe soal yang keluar di tes-tes sebelumnya. Harus tahu dulu materi yang keluar apa, tipe soalnya kayak gimana. Kemudian tentu saja harus berlatih dengan berbagai variasi soal yang mungkin muncul. Karena soal tahun ini mungkin beda dengan soal tahun lalu, bisa jadi beda lagi dengan soal tahun depan. Gitu. Tapi semakin banyak variasi soal yang dipelajari, berarti memperkaya kita sehingga menghadapi soal bagaimanapun bisa. Ya. Dan kemudian tentunya harus mengikuti tryout rutin. Karena ayah dan bunda, UTBK itu pada saat pelaksanaannya waktunya adalah 3 jam 15 menit non-stop. Itu untuk tadi sebenarnya ada 7 item ya, 7 subtes. Dan itu kalau sudah masuk ruangan susah keluar. Kalaupun mau ke toilet ikutin gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Jadi memang harus terbiasa dengan waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan soal. Sehingga harus dilatih dengan tryout ya. Dan tryoutnya kan karena nanti tesnya UTBK berbasis komputer, maka tryoutnya pun online ya. Nanti di kita pun di Tridaya pakai berbasis web. Yang namanya online biasanya ada kendala juga gitu ya, bisa terkait sinyal lah, jaringannya lah, perangkatnya lah. Nah, dengan semakin sering mengikuti siswa akan terbiasa. Oh, tahu kalau ada kendala gini mah tinggal gini aja. Oh, kalau gini tinggal ini aja gitu. Jadi tidak jadi panik gitu ya. Bayangkan kalau nggak pernah tryout, tiba-tiba UTBK ya, begitu ada kendala sedikit, oh langsung keringat bercucuran jadi hilang semua ya. Nah, itu pentingnya juga mengikuti tryout selain juga untuk mengetahui capaian skornya. Sudah sampai mana? Kalau misalnya nanti di Juli, Agustus skornya baru ratusan, wajar gitu ya. Dengan target misalnya mau ke ITB, oke lah, masih oke, kita masih tinggal kasih semangat. Tapi kalau sudah di bulan Februari dan tesnya bulan April, skornya masih 400-an, gimana Pak? Mau dipaksain ke ITB-nya? Ya kalau lebih aman, berarti harus cari jurusan lain gitu ya. Jadi dengan tryout rutin kita tahu capaian skornya, sehingga kita bisa berstrategi lagi nih, apa yang harus ditingkatkan untuk mencapai skor maksimalnya. Harus gimana untuk memperbesar peluang, apakah terus-terus di-push atau ada alternatif lain ya. Oke, nah itu mungkin ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ayah dan bunda ya. Besar harapan kami tentunya nanti kita bisa bertemu lagi ya di tahun yang akan datang. Jadi putra-putri ayah dan bunda bisa bertemu kembali dengan Tridaya untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK ataupun seleksi masuk perguruan tinggi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.